Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa kelas 4 sekolah dasar. Bagaimanakah kabar kalian setelah kemarin liburan semester 1? Tentunya lebih fresh ya. Lebih semangat lagi untuk belajar di semester 2 ini. Kemudian jangan lupa jaga kesehatan juga. Semuanya sehat, tidak ada yang sakit ya. Baru kalau kita sehat, kita nyaman untuk belajar. Nah, pada kali ini kita mengawali semester 2 dengan belajar membaca surat Al-Fil ya. Mari belajar Al-Qur'an surat Al-Fil bagian yang pertama. Untuk bagian yang pertama ini nanti kita akan belajar membaca, kemudian mengetahui hukum bacaan dan juga menghafal Al-Qur'an surat Al-Fil. Sudah tahu surat Al-Fil ya? Nah, ini nanti akan kita pelajari bersama-sama. Oke ya? Bisa kita mulai sekarang. Kita mulai dengan peta konsepnya dulu. Untuk peta konsep surat Al-Fil, maaf ini Al-Fil ya, bukan Al-Maun ya, tapi surat Al-Fil. Peta konsepnya apa? Peta konsepnya adalah yang pertama, yaitu kita akan membaca surat Al-Fil. Tentunya membaca di sini ya sesuai dengan tajwid, membaca dengan tartil nanti sesuai dengan tajwid yang benar. Kita akan belajar bersama-sama bagaimana membaca surat Al-Fil sesuai dengan tajwid yang benar. Kemudian yang kedua peta konsepnya adalah memahami hukum bacaan surat Al-Fil. Jadi nanti di dalam surat Al-Fil itu ada beberapa hukum bacaan, nanti kita pelajari bersama-sama. Kemudian yang ketiga setelah mempelajari hukum bacaan, kita nanti akan mencoba untuk menghafal surat Al-Fil. Nanti akan ada beberapa trik atau cara agar kita lebih cepat hafal surat Al-Fil. Itu ya, itu beberapa konsep yang akan kita pelajari pada kali ini. Kita mulai dengan konsep yang pertama, yaitu membaca surat Al-Fil. Coba kalian simak, perhatikan paling atas sendiri itu adalah lafal huruf apa ini? Fa, kemudian ain, kemudian ro dan shod. Silakan nanti di ayat berikut ini kalian perhatikan. Oke ya, yang pertama ini yang saya garis itu bunyinya adalah alam taro. Ya, bunyinya alam taro, pendek semua. Kemudian yang kirinya bunyinya kaifa, antara K sama I ya disukun itu ya, itu hanya satu ketukan pendek ya. Kaifa, tidak boleh kaifa, tidak boleh seperti itu, tapi kaifa. Itu. Kemudian kirinya lagi adalah fa'ala. Pendek semua, fa'ala. Kemudian kirinya lagi bacanya robbuka. Baknya itu ditekan. Robbuka. Tidak boleh robuka. Tidak boleh seperti itu. Tapi harus baknya ditekan. Robbuka. Kemudian yang kirinya lagi yaitu bi ashabi. Bi ashabi. Hanya ini panjang. Meskipun tidak ada alifnya tapi ada harokat. Berdiri itu berarti panjang. Bi ashabi. Kemudian yang paling kiri itu adalah al-fili. Al-fili. V-nya panjang. Kemudian karena ini nanti berhenti ya, maka li-nya ini dimatikan atau disukun menjadi al-fil. Gitu. Ya. Terus bagaimana cara membacanya dari depan? Cara yang membacanya adalah alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Seperti itu. Bisa kira-kira ya membaca ayat yang pertama?
Ayo kita ulang bersama-sama. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu adalah bunyi ayat yang pertama. Selanjutnya untuk ayat yang kedua, kalian nanti diingat yang huruf ini, huruf ain, kemudian huruf h sama huruf dot. Nanti kalian ingat-ingat betul cara membacanya. Yang pertama ini bunyinya adalah alam yaj'al. Nah ini tadi ya, tidak boleh dibaca alam yaj'al. Gitu enggak boleh. Tapi tidak boleh nga, tapi harus a. Alam yaj'al. Silakan ditirukan ya. Alam yaj'al. Alam yaj'al. Seperti itu. Kemudian kirinya bunyinya adalah kaidahum. Kaidahum, antara K sama I itu pendek. Kaidahum, tidak boleh kaidahum, gitu tidak boleh. Harus kaidahum. Kemudian fi tablil, itu bunyinya. Fi tablilin. Sebenarnya itu, tapi karena ini nanti mati ya, diberhentikan, berarti lamnya itu harus dimatikan. Fi tablil. Ingat dot ya, huruf dot yang di atas ini tadi ini. Fi tablil, tidak boleh fi tadlil, tidak boleh seperti itu. Tapi harus fi tablil, tidak mantul. Dot itu tidak mantul. Terus bagaimana cara membacanya yang utuh? Cara membacanya ayat yang kedua yang utuh, yang komplit adalah alam yaj'al kaidahum fi tablil. Ingat antara jim ini yaj sama tab ini tidak sama. Kalau jim ini mantul, yaj'al. Kalau tablil itu tidak boleh mantul, tapi harus tablil. Jadi kita ulangi bersama-sama. Alam yaj'al kaidahum fi tablil. Seperti itu. Oke ya? Oke, sekarang kita lanjut. Selanjutnya nanti kalian perhatikan betul huruf ro, huruf ain, huruf h, sama huruf to, cara membacanya. Yang mana yang harus diperhatikan? Yang harus diperhatikan adalah ini. Ini bunyinya adalah wa'ar salah. Semuanya pendek. Wa'ar salah. Ya, pendek semua. Kemudian untuk yang sebelah kirinya, ini bunyinya adalah alaihim. H. Ya, huruf H. Jadi harus alaihim. Seperti itu. Kemudian yang sebelah kirinya lagi, bunyinya adalah toiron. Toiron, antara po sama i itu gandeng ya, satu ketukan. Toiron. Selanjutnya yaitu ababila. Ini panjang, ba sama bi itu panjang. Jadi ababila. Nanti kalau berhenti berarti ya disukun. Ababil. Seperti itu. Kalau semuanya bagaimana? Kalau komplit, ayat yang ketiga dari surat Al-Fil itu adalah wa arsala alaihim toiron ababil. Seperti itu. Kita ulangi bersama-sama. Wa arsala alaihim toiron ababil. Itu adalah ayat yang ketiga. Kita lanjutkan ayat yang keempat. Kalian perhatikan nanti huruf ro, kemudian huruf h sama huruf h. Ya, kalian perhatikan. Yang pertama ini bunyinya adalah tarmihim. Tarmihim. Mi-nya panjang. Tarmihim. Kemudian sebelah kirinya lagi bihijaratin. Bihijaratin. Hi ya, bukan khi, tapi hi.
ya, bersih. Bihijaratin. Bihijaratin. Itu. Kemudian yang kirinya lagi min sijilin. Ingat, jimnya di sidah berarti ditekan. Min sijilin seperti itu, ya. Min sijilin. Kemudian kalau semuanya digandeng, digabung, ayat keempat surat Al-Fil itu bunyinya adalah tarmihim bihijaratim min sijil. Untuk him ini panjang, kemudian tim ini juga panjang, ming ini juga panjang. Jadi kita ulangi, tarmihim bihijaratim min sijil. Seperti itu. Bisa ya kira-kira membacanya? Oke, kalau sudah bisa kita lanjutkan ayat yang kelima. Ayat yang kelima nanti yang harus kalian perhatikan lebih serius lagi huruf fa, huruf ain, huruf ha, sama huruf shod. Yang pertama yaitu ini bunyinya adalah faja'alahum. Ya, semuanya pendek. Faja'alahum. Faja'alahum. Kemudian kirinya lagi ka'asfin. Ka'as shot ya itu ya. Ka'as tidak boleh ka'as gitu, tidak boleh. Tapi harus bibirnya agak condong ke depan. Ka'asfin seperti itu. Selanjutnya yang paling kiri makulin. Yang panjang adalah kunya. Makulin. Kalau semuanya digabung menjadi satu, surat Al-Fil ayat kelima itu bunyinya adalah faja'alahum ka'asfim makul. Seperti itu. Kita ulang bersama-sama. Faja'alahum ka'asfim makul. Itu adalah bunyi dari surat Al-Fil ayat yang kelima. Sekarang coba kita baca bersama-sama dulu ya. Ayat ke-1 sampai ke-5. Kita ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratim min sijil. Faja'alahum ka'asfim makul. Shadaqallahul azim. Nah, itu tadi adalah bacaan surat Al-Fil mulai dari ayat 1 sampai ayat yang kelima. Sekarang kita mencoba untuk mempelajari hukum-hukum bacaan yang ada dalam surat Al-Fil. Di antaranya yang pertama ini di surat Al-Fil ayat yang ketiga ini wa arsala alaihim tayran ababil. Ada hukum bacaan apa? Ini ada tanwin bertemu huruf alif. Yang mana itu tanwin bertemu huruf alif? Ini tanwin itu ada 3 kanan. Yang pertama fathah tain seperti ini ya, ada fathah tain ini. Kemudian yang kedua kasroh tain. Kasroh tain itu letaknya di bawah. Dan juga domah tain. Domah tain itu seperti domah tapi double ya. Kemudian kalau ini tadi ada tanwin bertemu alif. Ini tadi tanwin bertemu huruf alif. Ron ya, jadi toiron bertemu huruf alif. Ababil. Itu ada hukum bacaan apa? Di situ disebut hukum bacaan idhar halqi. Apa itu idhar halqi?
idhar halqi itu adalah bacaan yang dibaca jelas. Jadi tanwinnya itu harus dibaca jelas, tidak boleh samar, juga tidak boleh dengung. Jadi membacanya harus toiron. Jadi ron seperti itu harus jelas. Tidak boleh toirong gitu, tidak boleh. Ya, tapi harus jelas. Toiron ababil itu namanya bacaan idhar halqi. Kemudian huruf idhar halqi itu ada 6. Yang salah satunya apa tadi? Alif, ya. Ini ada 6 itu apa? Yang pertama alif, seperti ini tadi ya, yang di atas itu tadi. Kemudian yang kedua ada ha, yang ketiga ada ain, yang keempat ada ghain, yang kelima ada ha, yang keenam ada kha. Itu. Jadi kalau ada nun sukun itu berarti huruf nun, setelah itu diberi sukun yang mati itu ya, diberi sukun. Itu namanya nun sukun. Atau tanwin tadi ada berapa? Ada 3 ya. Fathah ten, kasroh ten, dhammah ten. Kok bertemu dengan 6 huruf seperti di atas itu tadi, maka nun sukun atau tanwinnya harus dibaca jelas. Ini namanya adalah idhar halqi. Paham ya tentang idhar halqi? Oke, kalau sudah paham, kita lanjutkan dengan hukum bacaan yang kedua yang ada dalam surat Al-Fil. Ini ada di ayat yang keempat. Tarmihim bihijaratin. Yang mana ini kira-kira yang ada hukum bacaannya? Yaitu ada mim sukun bertemu dengan ba. Jadi ini ada mim sukun, tarmihim. Him itu kan diakhiri dengan mim sukun. Setelah itu ada ba bihijaratin. Terus disebut apa antara mim sukun bertemu dengan ba itu? Mim sukun bertemu dengan ba itu dibaca namanya ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi itu cara membacanya ini adalah mim sukunnya dibaca samar-samar di bibir. Kenapa kok samar-samarnya di bibir? Karena setelah huruf mimnya itu nanti huruf ba. Ba itu letaknya di bibir. Jadi membacanya adalah tarmihim bihijaratin. Jadi samar-samar ya, antara mim sama ba. Antara mim dengan masuk ke ba itu. Tarmihim bihijaratin itu namanya adalah bacaan ikhfa syafawi. Terus huruf ikhfa syafawi itu ada berapa? Huruf ikhfa syafawi itu hanya ada 1, yaitu ba itu tadi. Itu ya. Jadi kalau ada mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka mim sukunnya tadi harus dibaca samar-samar. Samar-samarnya terletak di bibir. Itu untuk ikhfa syafawi. Oke ya, bisa kita lanjut? Kita lanjut dengan hukum bacaan yang selanjutnya. Dalam surat Al-Fil itu ada bacaan min sijilin. Ini yang mana hukum bacaannya? Hukum bacaannya yang ini, yang ada nun sukun bertemu dengan huruf sin. Ini nun sukun bertemu dengan huruf sin. Min terus huruf sin. Itu disebut apa? Bacaan itu disebut bacaan ikhfa. Bacaan ikhfa itu cara membacanya bagaimana? Cara membacanya nun sukunnya itu tadi dibaca samar, tidak jelas dan juga tidak dengung. Jadi ini membacanya tidak boleh jelas min sijil, tidak boleh seperti itu. Nunnya itu loh tidak boleh dibaca jelas. Juga tidak boleh mendengung ya, tapi harus samar. Samar itu min sijil. Samar itu antara jelas sama dengung. Ya, itu adalah bacaan ikhfa. Terus huruf ikhfa itu ada berapa? Huruf ikhfa itu ada banyak sekali.
yaitu ada 15. Apa saja? Yang nomor 1 huruf ta, nomor 2 tha, nomor 3 jim, nomor 4 dal, nomor 5 zal, nomor 6 za, nomor 7 sin, nomor 8 shin, nomor 9 sod, nomor 10 dod, nomor 11 po, nomor 12 dho, nomor 13 fa, nomor 14 qaf, nomor 14 kaf. Itu ya, ada 15. Nah, kemudian jika ada nun sukun atau ada tanwin kok bertemu dengan huruf 15 di atas tadi, maka nun sukun atau tanwinnya itu harus dibaca samar. Samar itu adalah tengah-tengah antara jelas dan antara berdengung. Itu namanya bacaan ikhfa. Paham ya untuk bacaan ikhfa? Kita lanjutkan hukum bacaan yang selanjutnya yang terdapat dalam surat Al-Fil ayat yang kelima, yaitu faja'alahum ka'asfim ma'kul. Yang mana ini kira-kira? Ini ada tanwin bertemu dengan mim. Yang mana tanwinnya? Tanwinnya ini setelah tanwin kemudian ada huruf mim. Tanwin ini termasuk kasroh tain yang kita bahas tadi. Terus ada tanwin bertemu dengan huruf mim. Itu dibaca apa? Itu dibaca idgham bigunnah. Apa itu idgham bigunnah? Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya yaitu tanwin dimasukkan ke dalam huruf mim disertai berdengung. Jadi tanwinnya di huruf fa itu tadi itu tidak dibaca, tetapi tanwinnya dimasukkan ke dalam huruf berikutnya. Karena huruf berikutnya mim berarti dimasukkan ke dalam mim. Kalau sudah masuk ke dalam mim kemudian dibacanya mendengung. Jadi tidak boleh kangas fin makul, gitu juga tidak boleh. Tidak boleh samar juga kangas fing makul, gitu juga tidak boleh. Tapi harus masuk ke huruf mim. Kangas fim makul, seperti itu. Itu disebut bacaan idgham bigunnah. Kemudian idgham bigunnah itu hurufnya ada berapa? Idgham bigunnah itu hurufnya ada 4, yaitu ya, nun, mim, wawu. Biasa ini disingkat yanmu. Ya, nun, mim, wawu. Itu. Kemudian jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan keempat huruf yanmu itu tadi, ya, nun, mim, wawu, maka nun sukun atau tanwinnya itu harus dimasukkan ke huruf setelahnya dan dibacanya dengan disertai dengung. Itu namanya idgham bigunnah. Itu beberapa hukum bacaan yang ada di surat Al-Fil. Kemudian selanjutnya kita mencoba untuk menghafal surat Al-Fil. Cara menghafalnya bagaimana? Ada beberapa trik atau cara agar kita lebih mudah untuk menghafal. Yang pertama yaitu dibaca ayat pertama dari surat Al-Fil itu berulang-ulang. Ayat pertamanya yaitu alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu dibaca berulang-ulang terus. Setelah itu dibaca berulang-ulang, kemudian ayat yang pertama itu tadi dihafalkan juga berulang-ulang. Tadi apa? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dihafalkan terus sampai hafal. Lalu kalau ayat pertama ini sudah hafal,
maka kita lanjutkan membaca ayat yang kedua. Hanya ayat yang kedua saja. Kita baca terus berulang-ulang. Ayat yang kedua bagaimana? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Terus dibaca. Kalau sudah dibaca berulang-ulang, kemudian alfil ayat kedua itu tadi dihafalkan berulang-ulang juga. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Terus dihafalkan berulang-ulang sampai hafal. Kemudian kalau ayat kedua ini sudah hafal, maka dilanjutkan atau diulang kembali menghafal mulai ayat yang pertama, kemudian disusul ayat yang kedua. Itu juga berulang-ulang. Jadi setelah ayat kedua tadi hafal, kita menghafal dimulai dari ayat yang pertama, kemudian ayat yang kedua. Ayat pertama bagaimana? Ayat pertamanya tadi, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dilanjutkan ayat yang kedua, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Terus itu dihafalkan berulang-ulang. Setelah itu kalau ayat 1 dan ayat 2 sudah hafal, dilanjutkan membaca ayat yang ketiga, keempat, kelima. Sampai nanti alfil habis. Jadi setelah dibaca satu ayat, kemudian dihafalkan juga satu ayat. Setelah hafal satu ayat, dihafalkan mulai ayat yang pertama. Terus seperti itu. Insya Allah dengan demikian nanti kalian akan cepat hafal untuk surat Al-Fil. Kira-kira bisa ya mempraktekkan itu? Silakan nanti dicoba untuk menghafalkan surat Al-Fil. Oke, sementara itu semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.